ternyata setelah dari situ gue dikutuk. Dikutuknya adalah tiba-tiba selama 3 tahun gue sama sekali nggak punya job. Salah satu bahasan menarik dari Kamita juga kan kabarnya sempet mengalami star syndrome kan? Ya, tuh. Itu gimana ceritanya dan akhirnya apa yang Kamita lakuin? Star syndrome itu sebenarnya kayaknya lumrahnya dirasain sama banyak orang, karena yang tadinya bukan siapa-siapa jadi siapa-siapa dan tadinya nggak pernah dapat perhatian sebanyak itu jadi dapat perhatian yang terlalu banyak. Pasti ya lo berasa naik ke atas angkasa sih gitu, berasa bersinar dan lain-lain. Dan waktu itu gue, waduh kayak begini nih gak akan mau, Kamita mau interview tidak mau gitu, bisa tuh kayak gitu. Karena masih ngerasa star syndrome gitu kan. Terus udah gitu kayak dimintain foto nggak mau, capek, bahkan pernah sampai nggak mau nyanyi. Karena? Nggak mau nyanyi aja. Ya kan, karena star syndrome. Ya gitu, kayak gue udah dari Jakarta nyampe ke Makassar, udah di Makassar, udah di hotel, tiba-tiba kayak aku nggak mau nyanyi. Kenapa? Nggak mau aja, capek. Ada banget gitu. Jadi pada saat itu ngerasa lagi banyak demand, ya udahlah pasti dimaafin dan tetap mau dibeli sama orang gitu kan. Tapi ternyata setelah dari situ gue dikutuk. Dikutuknya adalah tiba-tiba selama 3 tahun gue sama sekali nggak punya job, nggak ada yang mau megang gue. Terus udah gitu nggak ada yang mau temenan sama gue, demi Allah ya, demi Allah. Dan pada saat itu gue bener-bener berdoa, gue sholat tobat sama Allah. Gue bilang, ya Allah kasih gue kesempatan kedua dan gue gak akan ngulangin kebodohan gue lagi. Dan alhamdulillah Allah tuh selalu ngasih gue kesempatan yang banyak banget dan gue gak mesia-siakan itu gitu loh. Bener-bener pas dari situ langsung deh gue berubah, bener-bener berubah 180 derajat, gak gitu lagi. Dan akhirnya sekarang kalau ketemu sama teman-teman junior gue yang punya symptoms yang sama kayak gue waktu itu, gue langsung kayak sini duduk sama tante. Tante bilangin dulu jadi begini gitu. Jadi alhamdulillahnya kejadian star syndrome kemarin tuh bukan sesuatu yang buruk-buruk amat sih. Jadinya gue punya banyak hal untuk di-share sama teman-teman junior gue. Which is good. Dalam 3 tahun nggak dapat job tadi ya? Itu akhirnya untuk hidup gimana Pak? Untungnya bapak ibu gue masih cukup banget ya waktu itu. Dan bukan nggak ada job sama sekali juga, tapi bukan job yang gue butuhkan gitu loh. Jadi emang akhirnya job yang hanya mencukupi gue doang gitu loh ya. Jadinya ya kayak misalnya dalam sebulan cuma dapat 1. Biasanya kan sebulan gue dapatnya bisa 8, bisa 9 gitu kan. Dan jobnya bukan yang sesuatu hal yang penting gitu loh. Jadi kesel gitu, maksudnya itu sih artinya dari nggak dapet job. Nah untuk hidup sendiri ya akhirnya harus ikat pinggang. Makanya pada saat itu ditamparnya agak kencang sih sama Allah waktu itu ya. Jadi kayak yang tadinya hidup foya-foya jadi kayak aduh mau beli air putih aja kayaknya bawa dari rumah aja deh. Tapi waktu masih mengalami star syndrome itu sempat ada teman yang mungkin negur nggak? Kayaknya lu udah mulai star syndrome gitu. Alhamdulillahnya yang selalu negur gue adalah keluarga gue ya. Jadi gue nggak ada perasaan malu maupun nggak ada perasaan kecil hati, karena yang negur gue tuh adalah kayak my mom, my dad, my sister. Dan gue cukup jadi orang yang sangat mendengarkan mereka, dan mereka tuh salah satu key opinion leader di hidup gue. Jadi tanpa teman-teman gue atau tanpa siapapun dari orang luar, strangers gitu yang akan mungkin membuat gue lebih offended dan ujung-ujungnya nggak gue dengerin. Jadi Allah memberikan gue orang-orang yang penuh dukungan di dekat gue, dan gue alhamdulillahnya juga punya kuping yang terbuka lebar buat mereka. Jadi langsung gue dengerin. Tapi di sekarang nih, di era sekarang lah yang udah berubah 180 derajat, sempet mungkin kelepasan kayak agak-agak star syndrome lagi gitu. Enggak sih ya, karena bahkan semua orang aja udah bilang gila, Mita yang sekarang tuh bukan Mita yang dulu kita kenal. Sampai kayak gitu. Gue sih udah sampai nggak ada tuh keinginan buat star syndrome lagi gitu. Jadi sometimes malah manajemen gue yang kayak, Mbak lu jangan ya aja dong, lu jangan ya, malah gitu. Malah gue yang kayak ya nggak apa-apa, maksudnya mereka juga nggak mau kayak gitu. Malah gue selalu mencari positive points di mana gue bisa membenarkan perlakuannya mereka pada gue gitu loh. Karena gue juga tahu lah, kalian capek, gue capek, kalian cari duit, gue cari duit gitu, mereka cari duit juga. Ya udahlah, sama-sama cari duit selama itu nggak ganggu hidup gue, selama gue masih bisa bantu dan ngelakuin ya udah gitu. Tapi kalau gue udah nggak bisa sama sekali dan itu sudah
overboard dari pagar gue tinggal bilang sama manajer gue atau manajemen gue untuk kayaknya nggak deh ya, gitu, tolong bilangin dong untuk enggak. Oke. Lagi? Kan?